megang perut saya, dilus-lus terus perut saya bilang gitu ya kan, saya merasa risih lah bilangnya. Terus tiba-tiba perut saya dicubit, dia gini, ih seksi, dia gemuk gila gitu. Gemes kan? Tiba-tiba di perjalanan kok lama-lama nggak enak nih, saya bilang ada yang Apa maju. nih yang kayak yang maju yang mana nih? Yang maju lidinya kena pinggang saya gitu. Saya Oh bilang, berarti pas dia megang itu Bapak Iya. udah terasa nih? terasa ada yang nancep, saya Tongkat bilang. sapamnya udah nungkep. Bener. Ya enggak lah bilang gitu. Kemana terangsang sih mbak. Iya, Kalau yang niin lelaki mah enggak lah. Enggak ya? Gitu. Terus kalau saya yang ini? Ya itu lain lagi. Bapak mau nggak nyari duit yang gampang gitu? Saya bilang gampang gimana mas? Nemenin teman saya aja. Siapa? Saya bilang laki-laki. Saya sambit pakai batu tuh orang. Saya sambit pakai batu. Sampai berapa kali pas gitu dicubit lagi. Saya sempat berhenti, Pak. Bapak kalau sekali lagi kayak begini, saya turunin Pak ya. Hai, balik lagi di One on One bersama aku Kristi. Kali ini kita akan membahas tentang pelecehan seksual pada laki-laki. Nah loh, ya kan kalau selama ini kita cuma ngedenger pelecehan seksual terhadap perempuan. Tapi kali ini yang dilecehin laki-laki, gimana itu rasanya ya kan? Nah kali ini kita udah kedatangan narasumber kita, yaitu dengan Bapak siapa Pak kalau boleh tahu namanya? Saya Fahmi, berprofesi sebagai ojek online. Saya Pak Alex Setiawan. Pak Alex Setiawan. Bapak berprofesi sebagai apa? Ojol. Ojol, ya kah? Ojol. Oh ya. Ojolnya dilecehin coy. Oke, Bapak bisa diceritain nggak awal mula Bapak mengalami pelecehan seksual itu di mana dan kapan? Oh ya, kejadiannya sih udah 2 minggu yang lalu lah ya. Baru dong? Iya. Wah, masih anget-anget deh. Bukan angkat lagi kayak ke ini deh. Si anget terus Pak. Kejadiannya waktu itu saya dapat orderan dari stasiun Cawang menuju perkantoran daerah Mega Kuningan lah ya. Terus? Ya, dapat orderan kira-kira jam 9 pagi tuh ya. Masih pagi, masih seger-segernya dia ya Betul, Pak. betul. Terus? Dari situ saya lihat orangnya kayak maskulin banget lah, laki-laki. Iya, waduh. Tapi pas di pokoknya atas motor ganteng. Iya, aduh. Di sampai perjalanan tiba-tiba kenapa Pak? Apa yang terjadi? tanpa disadari kok tangannya ada di apa sih Di namanya? paha saya, ya. iya. Iya. Saya bilang dong sama masnya, Mas, tolong tangannya. Saya bilang saya lagi fokus, saya bilang. Iya. Untung Bapak fokus, kalau nggak fokus mah bablas. Iya, bablas bisa. Udah gitu saya bilang udahlah, dipindahkan tangannya. Tiba-tiba di perjalanan kok lama-lama nggak enak nih, saya bilang ada yang Apa maju. nih yang kayak yang maju yang mana nih? Yang maju lidinya kena pinggang saya gitu. Saya Oh bilang, berarti pas dia megang itu Bapak Iya. udah terasa nih? terasa ada yang nancep, saya Tongkat bilang. sapamnya udah nungkep. Bener. Udah nunjuk, udah berasa nih. Iya. Bapak diem atau Bapak mundurin? Saya bilang sama dia, Mas, tolong mundurnya sedikit. Saya bilang saya nggak enak nih, lagi fokus, ada yang ngeganjel, saya bilang. Iya. Kata dia, Berasanya gede apa kecil Pak? iya. Keroknya. Dia Santai, Iya, iya. napas, Oke, napas. Oke, dia ngerti gitu. Ngerti. terus? Dia mundur. Yang dimundurin bahunya. Oh Nggak tahu- ininya berarti tetap standby? standby yang Oh, ini ini maju. begini ya? Iya, saya bilang. Bapak fokus aja begini betul. ya? Saya bilang, Mas, yang mundur semuanya, bukan badannya Bahunya, yang mundur. itunya maju. Iya, saya terus? bilang. Sama maju itu nancep 2 kali, saya bilang. Enak Pak? Hah? Enak. Apaan enak? Ketika saya kan biasa nongkrong di stasiun Cawang tuh. Nah, dapat orderan tujuannya ke daerah Pondok Gede. Nah, saya konfirmasi ke ke penumpang. Saya tanya melalui telepon kan. Nah, kok dari suara teleponnya aja ini udah agak lekong gitu ya, suaranya agak gimana? Suaranya agak ya, agak terus? kemayu yang gitu. Nah, setelah sampai kan ke titik penjemputan di stasiun Cawang atas. Nah, beliau naik, saya kasih helm. Nah, sekitar jarak 500 meteran lah. Nah, tangan beliau tuh udah mulai beraksi tuh, si bapak-bapak itu tuh megang perut saya, dilus-lus terus perut saya bilang gitu ya kan, saya merasa risih lah bilangnya. Terus tiba-tiba perut saya dicubit, dia gini, ih seksi, dia gemuk gila gitu. Gemes kan? Bapak sih terlalu menggemaskan. Terus setelah itu apa lagi Pak? Sudah gitu saya gini, Pak jangan kayak gitu Pak, ini nggak boleh Pak, ini apa ya, pelecehan seksual kayak gitu. Nah, Tapi kan itu masih di perut Pak, belum nyampe bawah.
Tetep aja Mbak nggak boleh Oh, kan tetap megang aja. area. Kalau cewek nggak apa-apa ya, yang Iya. megang. Kalau laki pelecehan ya. Nah, terus setelah Bapak tegur kayak gitu tuh, setelah Bapak tegur, Masnya kayak gimana reaksinya? Marah kah atau tetap melakukan hal yang sama kah? Masih melakukan hal yang sama ketika jarak hampir udah nyampe PGC lewat lah, udah masuk Halim itu kan. Nah, beliau tuh mengulangi perbuatan yang sama, perut saya dielus-elus ke sampai berapa kali, pas gitu dicubit lagi. Saya sempat berhenti, Pak. Bapak kalau sekali lagi kayak begini, saya turunin, Pak ya. Terus apa Iya. reaksi dia pas Bapak gituin? Dianya sih agak, kok Mas kayak gitu? Iya Pak, ini saya nggak seneng Pak diginiin gitu. Kalau Bapak mau komplain, silakan komplain ke pihak ininya gitu ya, ke ojek online-nya, bilang gitu. Nah, itu kan udah Bapak kan udah tegur dia tuh. Bapak nggak takut tuh nanti Bapak dikasih bintang 1 karena mungkin kan dia ngerasa nggak senang tuh Bapak tegur. Saya sih nggak takut Mbak, karena kan di kita ada pembelaan juga, misalnya dia ngasih bintang 1, kita kan juga bisa ngasih rating buruk gitu kan, yang warna merah. Nanti kita komen aja di ruang komen itu. Oke, berarti apapun itu Bapak bisa menjelaskan lah ya ke kantor. Rasanya kalau saya sih yang normal Kesel, kayaknya, marah, atau pengen gimana, tapi kan itu kan penumpang. Iya, saya harus ngargain dia juga sih ya sebagai penumpang. Cuma kan di satu sisi saya risih juga, Mbak. Iya. Di balik risih itu mungkin ada rasa-rasa terang. Kalau buat rasa itu sih saya bilang nggak ada sih. Cuma Nggak ada. saya bilang Cuma mentok aja ya. mentok aja sama perlakuan dia tuh kayaknya kurang sopan lah. Ya, enggak lah, enggak gitu. Masa terangsang sih, Mbak. Iya, Kalau yang niin lelaki mah enggak lah. Enggak ya. gitu ya. Terus kalau saya yang ini, Ya, itu lain lagi. Gitu. terus Sama driver. Nah, sudah itu pas turun begitu mau Bapak bayar, dicium. enggak. Saya kira kan ini orang kayaknya benar-benar sakit apa gimana. Datang temannya ngomong apaan? Hai Cin. Lah, benar-benar sakit orang, gue bilang. Iya. Saya bilang ganteng-ganteng kok sakit, saya bilang ya. Iya, Banyak orang Berpenampilannya maskulin tapi Iya. kelakuannya melambai. melambai. Kalau melambai kan banci. Banci. Kalau ini kan kayak maco Iya, gitu. maco, Tapi tiba-tiba tiba-tiba lekong. Iya, lekong. Gitu. Bapak juga tuh hampir tuh. Bapak Iya, tuh hampir saya juga tuh. gara-gara dia Iya, Bapak gitu-gitu hampir gitu. tuh. Hampir. Bapak hampir tuh, tangan-tangan dekat Iya, Bapak. untuk sampai ya kan? rumah saya nggak begini-gini gitu. Coba kalau begini-gini. Terus kan berarti Bapak menghantarkan dia sampai ke tempat tujuan. Iya, sampai ke tujuan. Terus reaksi dia pas Bapak suruh menggeser dengan tangannya atau tegur itu, dia ada reaksi marah kah atau kayak gimana kah? Terus Bapak nggak takut tuh kalau seandainya Bapak tegur gitu, dia bakal melakukan kasih bintang 1 ke Bapak atau kayak gimana, nggak takut? Ya itu mungkin udah resiko saya sih Mbak ya. Cuman kalau perlakuan dia nggak baik ya kita harus tegur dia kan secara baik-baik kan. Cuman karena dia udah nggak buat saya nyaman dalam perjalanan, otomatis kan saya harus ngasih tahu sama dia gitu kan. Pernah nggak pengen Bapak lempar aja langsung? Ya enggak, sebenarnya sih nggak pengen saya lempar gitu. Bapak terusin? Saya balikin lagi ke cawang gitu. Suruh cari driver lain aja dah. Iya benar juga ya. Oke. Itu pengalaman yang kurang menyenangkan sih ya, mungkin dari sebagian. Kurang menyenangkan tapi terasa ya Pak. Benar banget, terasa banget udah sampai rumah ke bawah. Nih kata Bapak sampai rumah ke bawah. Iya. Saya mau tanya, Bapak udah berkeluarga? Sudah. Itu Bapak ceritain nggak sama istri Bapak tentang Sudah. pengalaman Bapak hari itu? Sudah saya ceritain kayak gitu. Terus respon istri apa? Awas lo ya, jangan ikut-ikut lo ya. Katanya, Awas lo ya, boro-boro jangan mau ikut. ikut-ikut, ngelihat orangnya aja saya bilang udah begitu kan. Udah begitu gimana? Dalam artian ya orangnya penampilannya bagus. Bagus tapi kelakuannya. Iya. Itu baru pertama kali Bapak alamin atau sebelumnya udah pernah? Baru pertama, terus kalau yang lainnya itu pernah saya diajakin berbuat itu sama perempuan. Berbuat apa Pak? Nih jangan sampai berbuat Ya. apa? Ya, diajak main sama pembantu. Main apa? Main gundu? Ya, masa nggak paham lah. Main di mana itu bisa Nah, diceritain? saya kan ngantar barang tuh ke daerah Daan Mogot. Nah, di daerah Daan Mogot sana saya ngantar ke rumah orang kaya lah, bilang gitu. Nah, sampai di sana itu dibukain pembantunya tuh. Nah, saya kan bawa barangnya agak besar, dibawa ke mana? Garasi di situ tuh di depan rumahnya saya iniin. Ketika saya turunin barangnya, kan pintunya dibuka. Nah, tiba-tiba saya lihat di TV-nya itu si pembantunya itu Tutup pintu? Bukan, Oh, dia kirain. nonton video porno. Oh, Iya, Bapak ngeliat aja?
kan saya bawa barangnya ke dalam bilang gitu. Ah. Pas gitu saya bilang gini, Mbak boleh minta air minum nggak, bilang gitu, saya haus bilang gitu. Kata si pembantu, iya Pak sebentar Pak. Lagi nanggung gue, Pak. Katanya ya kira setelah diambilin, saya duduk bilang gitu, Pak sini aja dulu Pak, bilang gitu. Kok Mbak berani-berani nonton video gini? Ya majikan saya lagi keluar negeri ini, bilang gitu. Oh. Terus abis itu Bapak langsung diajakin. Udah gitu, ayo mari Pak, bilang Pijit-pijitan. gitu. Dia sambil ini megang-megangin paha saya, bilang gitu. Bapak mau nggak? Ya enggak lah Mbak, kan ngeri Mbak kalau saya Kenapa? melakukan hubungan seksual sama dia. Kenapa? Akun saya bisa mati kalau dia ngelaporin kan ke majikannya. Nggak mungkin, kan dia yang ngajakin. Tapi tetap aja Mbak, itu kan pelecehan seksual kayak gitu. Berarti pelecehan seksual sama perempuan ditolak, laki-laki ditolak, cewek juga ditolak. Iya, saya juga punya istri lah, nggak Tapi enak kalau lah. di tempat yang tertutup mau dah. Iya. Enggak, kalau lagi Mau enggak. dah. Kalau lagi nggak bawa penumpang mah lain cerita. Tuh kan, beda cerita. Lagi Jadi, nggak bawa barang kayak gitu kan melalui aplikasi, ngeri lah, itu kan mata pencarian saya Mbak. jadi intinya itu tempat yang memutuskan ya Pak ya. Tempat dan situasi. Terus kalau yang sama pembantu ini Bapak sempat terangsang atau ada keinginan tapi takut? Oh iya, sempet lah Kayaknya Mbak, ada keinginan terang-terang. takut Iya. ya. Wajar lah, Pembantu normal. iya, pembantunya putih, cantik bilang gitu. Kayak saya dong. Iya. Berarti Bapak ini karismanya oke ya Pak ya, karena apa-apa dikit-dikit dirangsang nih, di mana-mana digodain, nggak bencong, nggak perempuan ya Pak. Iya. Dan seselang 3 hari saya juga dapat kayak gitu juga Mbak. Itu saya di Kokas tuh ya, Tuh kayaknya- Casablanca. Ntar tuh mohon maaf, kayak bapaknya ini ya khusus homo ya. Iya, makanya saya juga bingung tuh Mbak. Kayaknya dia tipe-tipe homering ya, Iya, Nek, ya kan? Makanya saya juga bingung gitu, iya. Makanya baru kelang 3 hari ya kan? Itu saya cerita sama istri saya kalau yang di Kokas. Bener, gitu sampai istri. Jadi saya lagi nunggu orderan, tiba-tiba datang tuh. Pak lagi ngapain? Perawakannya sama nih. Ya tingginya nggak terlalu besar sih, kira-kira Iya segini maksudnya saya. maksudnya gini, Ya pokoknya sama maco juga ya. tapi ternyata kalau ini lebih gemulai lah. Oh, lebih ini, lebih Pak, melehoy ya, Iya, lagi ngapain? Saya bilang lagi nunggu orderan gitu kan. Bapak udah berapa lama? Ya, dari tadi kira-kira ada 15 menitan lah gitu. Oh, berarti dia itu ngordernya enggak via aplikasi ya. Jadi Enggak. Bapak lagi nunggu di situ. Saya lagi nunggu orderan, Di- tiba-tiba dia nanya gitu. Nanya, Pak, daripada nunggu orderan itu Mending Bapak, anterin dia. Enggak, dia bilang katanya kalau daripada nunggu orderan kayak gitu, ya. Bapak mau nggak nyari duit yang gampang gitu? Saya bilang gampang gimana Mas? Saya bilang. Bapak ditawarin kerja apa? Iya, saya bilang nemenin teman saya aja. Siapa? Saya bilang laki-laki. Saya sambit pakai batu tuh orang. Saya sambit pakai batu. Saya cerita sama istri saya. Beneran. Bentar dulu, berarti Bapak diajak OB sama dia. Kayaknya sih. Diajak traveling ya. Diajak traveling, Cong. Aduh. Iya, saya cerita tuh sama istri Terus saya. maksudnya setelah dapat itu Bapak reaksi Bapak apa? Bapak marah ke dia? Nggak marah sih. Coba salah orang aja lah. Kita ini kan driver ojol gitu kan, nyari orderan. Iya mungkin kan udah aku bilang Bapak kan tipe-tipe homo ya Iya. kan, ya udah nggak apa-apa lah Pak. Nah, kalau nih seandainya, kalau tadi kan laki ya, kalau Iya. seandainya Bapak dapat penumpang ternyata perempuan yang ngajakin begitu, Bapak mau nggak nih? Enggak, Yakin. karena yakin. Apa yakin Jangan ya? colek-colek Mbak, aduh. Saya jadi mau deh. Apa Pak? Saya jadi mau, ayo. Terus apa lagi Pak? Selain itu, suka dukanya apa tuh Pak? Kalau dapat penumpang yang seperti itu? Ya suka dukanya kalau Pernah nggak Bapak tolak nih terus benar-benar terjadi Bapak dikasih bintang 1 gitu sampai disuspend gitu nggak Pak? Kalau disuspend gara-gara itu sih nggak pernah Nggak ya Mbak. pernah ya. Alhamdulillah bilang gitu. Mungkin karena Bapak kurang bayar kali ya. Paling kalau disuspend mah gara-gara lain lah, kalau di ojol kayak gitu mah. Terus ada rasa trauma nggak Pak? Kalau dapat yang dengar suaranya melambai gitu, oh ini gue bakal diginiin lagi tuh gitu. Enggak sih Mbak, biasa Tetap aja. aja Bapak angkut Iya, ya. saya bawa gitu. Berharap Kan asal- digituin lagi ya. Ya, maksudnya kalau si penumpangnya nggak inilah bilang gitu, tangannya atau ininya nggak gerakan dianya itu nggak Nggak merangsang ya, nggak merangsang Mbak Nuju. ke penyusunan seksual lah gitu, pelecehan seksual itu nggak jadi masalah. Nggak jadi gitu. masalah ya. Oke. Kalau yang lain sih nggak, kalau di pelecehan seksualnya mah nggak ada lagi ya, cuman 2 itu doang yang Cuman saya. itu doang. Heeh. Gini Pak, kan Bapak kan pernah merasakan pelecehan seksual kayak Iya. gitu. Tuh Bapak pernah nggak cerita sama istri kayak gitu?
Kalau Hari ini Bapak nih kejadian Ah. nih, terus sampai rumah kan pasti Bapak, tadi aku di jalan nggak pernah kayak gitu? Kalau cerita yang pelecehan seksual sama laki, iya. Kalau memang perempuan enggak Iya. lah. Bisa berabe itu. Bisa ini milihnya. Ya sih Pak, demi ini ya. Iya. Keamanan dunia nih ya kan, udah duit dapur kurang ya kan, ceritain begitu, lemong ya kan. Nggak dapet jatah Ya, ntar. iya. Tapi istri sempat nanya nggak Pak? Nanya apa terus maksudnya tindakan Bapak setelah didapat Ya, perlakuan seperti itu? istri nanya, ini kelanjutannya gimana tuh bang? Namanya ntar namanya bisa disuspend atau enggak? Ya enggak lah, bilang itu kan kita juga adu argumen di ruang komen itu, bilang gitu. Iya. Yang melakukan pelecehan seksual duluan kan si penumpang, bilang gitu. Saya kan hanya ini namanya menegur dia secara baik gitu. Nih Pak, kalau tadi kan itu kan dia masih meraba-raba Nah. nih. Tapi yang langsung hup gitu ke si Totong ada nggak Pak? Alhamdulillah sih nggak pernah Nggak sampai pernah langsung pegang ya? ke situ. Oh iya iya. Makanya kepo Pak, gue pengen tahu. Iya. Banyak sih Mbak gitu. Oh cucu apa? Benar. Ngeri banget terus. Pengalamannya kayak gitu-gitu juga Gitu-gitu. saya juga sering lah ya. Saya pernah dapat dari apartemen di Kalibata lah ya. Itu mah nggak usah tanya Iya. terus. Enggak, singkat cerita saya Loncil-loncil. orderan jam 11 malam ya kan. Tujuannya ke Tangerang. Ngapain jauh banget nih ojek Tangerang? Iya, mungkin saya bilang, Mbak, daripada naik Grab bike mendingan naik yang gokar. Iya. Ya kan? Cuma selisih 50.000 Mbak bisa tiduran gitu Ya kan. mungkin maunya dia memangnya ditidurin kan? Iya, kasur kali tidur. Udah di perjalanan saya bilang, ini kita pakai Oppo apa pakai cash Pak? Terserah Mbak aja enaknya gitu. Ya Bapak maunya apa? Kalau sih saya maunya enak, saya bilang. Yang enak-enak saya mau, saya bilang. Berarti ditukar sama apa nih? Iya, Jangan-jangan. udah sampai sana gitu. Di perjalanan tuh saya dipeluk langsung sama dia Mbak gitu. Iya, saya bilang Mbak jangan begini, saya risih gitu. Terus? Ya kan? Di perjalanan sampai tujuan ya kan. Memang dia waktu itu mabuk sih Mbak. Bok apa? Yang saya nggak tahu, mabuk sepiting apa mabuk apa saya juga nggak tahu. Iya, sampai sana singkat cerita sampai di tempat mungkin kos-kosan kali ya. Saya tanya sama security-nya, Pak, kenal sama Mbak ini nggak? Saya bilang, gitu. Dilihat, oh iya ini ngekos Lantai di sini. atas, Iya, di lantai atas. Saya bilang, ya udah Mbak, Pak, saya bilang saya kan tugas saya nganter Iya. dari sana sampai sini udah sampai tujuannya. Jadi begitu sampai di tempat kos-kosannya, Bapak Iya. titipin lah sama security-nya. Enggak, security nggak mau. Oh, berarti Bapak dong nganterin ke atas. Iya, kalau Oh, dititip- kesempatan Bukan, dong. kalau dititipin sembako security mau. Nah ini orang mabok. Oh iya sih. Iya. Terus Kata- akhirnya kata Bapak security, Bapak terhandle. Pak, bawa aja ke lantai atas. Saya bilang mau ngapain saya bawa? Saya Ya kan juga- dianterin atuh, Pak. Iya, maunya sih dianterin sama Ata ya. Iya. Ya udah pas udah sampai tempat security saya mau antar ke atas. Udah tuh Mbak. Ini gimana Pak ceritanya? Katanya. Biar saya enak juga nyelesain orderan. Mbaknya ini sampai kan udah sampai kos-kosannya. Ya kan? Ya udah Bapak bawa aja, saya liatin dari sini. Bener nih saya bilang, saya bawa, iya. Saya bawa tuh naik ke atas, ya kan? Begitu naik ke atas, saya mau minta namanya orang lagi keadaan mabuk, Mabok ya iya, kan? mau minta duit enggak? Gak enak kan? Enak. Iya. Akhirnya Bapak taruh, Bapak tinggal atau Iya, kayak gimana? saya bilang udah sampai kamarnya Mbak. Saya tinggal ya. Saya bilang Mbak saya tinggal ya. Saya pikir udahlah nggak apa-apa ongkosnya saya Iya. ikhlasin ya kan. Udah pas sampai situ saya ditarik gitu. Oh, Bapak langsung di Iya ditarik kayak gitu. Saya bilang Mbak saya mau pulang saya bilang gitu. Tabat saya sengaja pas saya mau tutup itu dia buka baju Mbak. Saya bilang aduh ngapa nggak dari tadi saya bilang. gawat. Ternyata dia udah nungguin. Iya dia udah gue tadi balik ya aja kan? lah daripada apes gue pulangnya tengah malam itu gue. Iya. Terus akhirnya Ya dari situ ya udah ikhlasin aja ongkosnya sih. oh, kirain tadi ya habis itu ya udah terjadi ya. Enggak lah. Enggak. Saya juga masih punya hati lah ya. hati lah ya, nggak Itu mungkin. berarti perempuan-perempuan masih kecil lah ya, Pak ya. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu yang terjebak sama pergaulan Iya. kali lah ya. Itu biasanya ada istilah ATM, answer to card make it right. Iya kan Pak, bener kan? Udah biasa terjadi tuh, apalagi cewek-cewek Kalibata. Iya, ya udah pada tahu lah, kan? iya. Nah Pak, kan udah kayak gitu Bapak pasti ada rasa terangsang dong. Ya kalau Kalau sama homo mungkin enggak, tapi Ya. kalau perempuan pasti kan Bapak kan normal. kalau secara Normal nggak manusia sih? normal, Normal Pak. ya? Mau dicoba. Enggak bercanda Pak. Ya, secara manusiawi ya saya bagi laki-laki ya normal lah ya. Iya. Cuma kan saya menghargai
mbaknya ini sebagai customer saya. Customer masih untungnya Bapak ini masih punya otak dan etika ya. Iya. Tadinya ketinggalan otak saya di rumah. Jadi Imronnya aja nih Bapak main-main. Iya. Tapi itu diceritain nggak sama istri? Saya ceritain setiap ada kejadian yang Mbak yang tadi juga Bapak ceritain? ceritain semua gitu. Oh, suami takut istri ya? Jadi saya sebisa mungkin harus terbuka lah karena saya kan di lapangan. Betul. Yang setiap hari saya nggak tahu apa di Cinere, apa di Priuk, apa di sono kayak orang hilang saya. Iya benar. Gitu. Nggak apa-apa, yang penting balik Pak. Balik sih. Botol sama isinya ya tapi ya. Bapak kan sebagai driver ojol nih ya kan. Ada nggak istri tuh cemburu gitu kalau lagi telepon atau Bapak nggak angkat ya kan, terus Bapak pernah cerita dapat penumpang yang seksi, istri pernah nggak? Maksudnya cemburu atau marah gitu, ngelarang, kamu jangan bawa yang penumpang saya, bawa nenek-nenek aja gitu, pernah nggak? Enggak sih kalau misalnya ini, kecuali kan nyimpen nomornya itu kadang suka jahil kan, WA gitu. Lalu ngapain? Bisa aja. WA penumpang itu kan. Tapi dia nggak marah sih, bilang itu. Lihat aja itu emang WA-nya apaan sih isinya, bilang itu nggak ini kan. Cuma nawarin. Minta anterin lagi. Minta anterin lagi, nawarin ya, langganan. Repeat order gitu. lah ya. Jadi menjadi langganan di luar aplikasi. Betul. Iya, itu mah cuman alibi coy, ya kan, sebenarnya mah ngajak yang lain. Ngajak ribut. Terus Pak, kalau seandainya yang tadi ya kita balik ke yang laki-laki gitu, Bapak ada trauma nggak sih? Maksudnya enggak? Trauma sih enggak ya, karena saya udah terbiasa. Terbiasa dari 2015 hingga sekarang ngadepin hal-hal yang kayak gitu udah Bapak udah bisa lah ya menghadapi. Jangan sampai itu orang kesinggung. Betul. Atau sampai ngasih Bapak bintang 1 ya kan. Iya. Jadi bapaknya juga baik ya, maksudnya jangan sampai merugikan bapaknya sendiri juga dan customernya nggak kesinggung juga gitu loh. Walaupun bapaknya ini udah diperlakukan nggak baik ya Pak ya. Iya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya, Sama-sama, udah mau Mbak. berbagi cerita, kisah sama aku di sini Siap, ya Mbak. kan. Jadi apapun yang kita bicarakan hari ini tolong diambil sisi positifnya aja, dibuang sisi buruknya dan jangan menghakimi. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita. Sampai ketemu lagi dengan aku Kristi di One on One. Bye.